Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firnasi ingin menjelaskan tentang materi saya, yaitu Daulah Safawiyah yang ada di Persia. Sejarah berdirinya Daulah Safawiyah ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Nah, oleh sebab itu daulah ini dianggap sebagai dasar pertama terbentuknya negara Iran. Lalu tujuan dari Daulah Safawiyah sendiri ini adalah untuk memerangi orang-orang yang ingkar dan juga orang-orang ahlul bid'ah, dan gerakan ini pun menjadi gerakan yang paling berpengaruh di Persia. Nah, lalu kemajuan pemerintahan dan juga perkembangan ilmu yang ada di Daulah Safawiyah ini, yang pertama adalah tentang pemerintahan, yaitu Sultan Ismail itu memimpin pertama kali, yaitu Sultan Ismail I pada 10 tahun pertama kekuasaan. Sultan Ismail ini berhasil melakukan ekspansi ke beberapa daerah di Persia. Nah, pada tahun 1501 pasukannya menaklukkan Akokyunu, lalu di Syaro, dan memproklamirkan berdirinya daerah Safawiyah dan menjadi raja pertama di Daulah Safawiyah ini dengan ibu kota Tabriz. Nah, lalu yang kedua ada Sultan Syah Abbas I. Nah, beliau ini setelah diangkat menjadi sultan, lalu beliau ini membentuk pemulihan kekuasaan, yang dimana Daulah Safawiyah pada pemerintahan sebelumnya itu mengalami kemunduran, yaitu yang pertama adalah menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash atas Daulah Safawiyah dengan membentuk beberapa tentara yang dari tawanan atau budak-budak. Lalu selanjutnya ada mengadakan perjanjian dengan Turki Utsmani dan melepaskan daerah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian dari Luristan. Nah, lalu dengan adanya perjanjian ini, Sultan Syekh Abbas I ini telah memulihkan dominasi dari Kizilbash dan juga memulihkan Daulah Safawiyah. Lalu selanjutnya beberapa pencapaian yang dilakukan oleh Sultan Syekh Abbas I ini adalah memindahkan ibu kota dari Safawiyah ke Isfahan, lalu menyerang kota Naujifan, Erivan, Ganja, dan Tiflis, lalu merebut kepulauan Hormuz, kemudian mengubahnya menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Nah, demikian yang saya sampaikan, yang akan dilanjutkan oleh saudari saya Arina Pramudita. Perkenalkan, nama saya Arina Pramudita dari kelas MBSD dari kelompok 15. Di sini saya akan menjelaskan kemajuan dan kemunduran ekonomi, stabilitas politik yang diderita Sultan Abbas pada masa pemerintahannya, terlebih lagi setelah kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gurun diubah menjadi Bandar Abbas. Dan dengan dikuasainya bandar tersebut, maka sumber pendapatan negara dari aktivitas ekspor dan impor menjadi meningkat. Juga dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur perdagangan laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis kini telah berada di wilayah kekuasaan Daulah Safawiyah dan sepenuhnya menjadi milik mereka. Perkembangan ilmu pengetahuannya dalam sejarah bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan pencipta ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa ilmuwan yang selalu menghindari diskusi pada majelis Isfahan. Mereka itu adalah Baharuddin Syairasi, Sadaruddin Syairasi, dan Muhammad Bikir Ibnu Muhammad Damat, filsuf, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Kemudian kemajuan kebudayaan dan seni di bidang seni tampak pada gaya arsitektur. Bangunan-bangunannya juga dapat dilihat pada kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan, mode, tembikar, dan model seni lainnya. Juga sudah dirintis seni lukis. Kemudian kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Keruntuhan dinasti Safawi berakibat pada pembunuhan para pangeran dinasti. Penduduk Isfahan dibunuh secara kejam dan massal oleh Mahmud, pemimpin suku Afgan yang pada waktu itu menduduki Isfahan. Keruntuhan dinasti Safawi juga turut mempengaruhi suksesi kepemimpinan di Persia. Persia tidak lagi dikuasai oleh kaum agamawan Syiah maupun keturunan dinasti Safawi, melainkan oleh kepala suku yang
yang turut memperebutkan kekuasaan di Persia. Di antaranya adalah suku Afgan, Afsar, Zain, dan Fajar. Syiah dijadikan sebagai mazhab hukum kelima yang disebut mazhab Jafariyah. Para ulama Syiah dipecat dari jabatan juru tulis pemerintahan dan jumlah pengadilan agama dicabut kewenangannya. Demikianlah materi dari kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.